Salam Sobat KNN dimanapun kalian berada. Kita tetap bersyukur bahwa penyertaan Tuhan turut bekerja dan sempurna dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami Tuhan hanya bergantung daripada Tuhan. Mari datang buat kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Engkau Tuhan yang boleh lawat setiap kami, hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan, kami boleh Tuhan lebih lagi mengasihi-Mu Bapa. Mari Tuhan hadir buat kami Tuhan, buat ibadah ini. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini Tuhan. Biarkan nama-Mu saja ditinggikan, dipermuliakan. Urapi Tuhan hamba firman-Mu, urapi hamba, urapi Tuhan pemain musik, urapi singer Tuhan. Bahkan setiap kami yang boleh melayani Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami siap Tuhan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita akan bersorak memuji Tuhan. Kita akan mengangkat tangan kita akan menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. mari saudara semuanya dimanapun Anda berada, kita mau sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita mau bersorak bagi Dia, amin. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Bapa. Biarkan firman-Mu Tuhan boleh meneguhkan setiap iman percaya kami Tuhan. Sehingga kemanapun kami pergi dan melangkah, hanya Engkau tempat sandaran hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di setiap hidup kami hanya ada Engkau Tuhan Yesus. Thank you Jesus Lord. Kami siapkan hati kami Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan
sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kami datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kau kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kau kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kau kudus Tuhan, Allah semesta Allah yang perkasa. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kau kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah.
mengurapi hamba-Mu yang mengutarakan isi hati Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, bahwa lebih lagi Tuhan, apapun Tuhan yang boleh hamba-Mu bagikan boleh menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul walaupun itu hanya lewat media online. Kali ini saya bersama dengan suami saya, Pastor Damar, akan berbagi kebenaran firman Tuhan tentang berbuah dan berbagi. Apa itu artinya berbuah? Berbuah itu adalah suatu tanda adanya kehidupan, ya. Jadi contoh, sebuah pohon bisa berbuah itu tandanya adanya kehidupan. Contoh lain lagi, ketika tanaman bisa berbunga, itu adalah tanda adanya kehidupan. Sama halnya dengan kita manusia itu harusnya bisa berbuah. Ya, anak-anak Tuhan itu bisa menghasilkan buah-buah yang manis. Ya, kita buka ayat Alkitab kita di Yohanes 15 ayat 2. Saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi seperti ini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih berbuah. Ya, jadi setiap kita anak-anak Tuhan itu harus menghasilkan buah yang manis, buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya, jadi ketika sebuah pohon yang tidak dapat berbuah biasanya akan ditebang supaya dia bisa menghasilkan kembali ranting, menghasilkan kembali tunas-tunas yang baru untuk menghasilkan buah yang enak, buah yang baik, buah yang matang, ya. Jadi di dalam Yohanes 15 ayat 2 itu firman Tuhan berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang bahwa ketika kita tidak berbuah maka akan dipotong. Bagaimana sih caranya kita tahu kita bisa berbuah? Kita harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus itu bukan berarti kita menjadi orang yang suci, tidak, tapi kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mengikuti setiap kehendaknya Tuhan, kita mengikuti setiap maunya Tuhan. Itulah kita yang disebut kita hidup di dalam Roh Kudus. Dalam ayat tersebut ada satu kehendak Tuhan, yaitu agar kita menjadi orang Kristen yang berbuah, ya. Ciri-ciri orang yang berbuah itu seperti apa sih? Pertama, berbuah itu adalah tanda bertumbuh. Yang tadi saya bilang bahwa ketika kita berbuah itu harusnya kita bertumbuh. Bertumbuh itu kemana sih? Bertumbuh itu bisa ke atas, bisa ke samping, bisa ke kanan, tapi tidak ke bawah. Karena bertumbuh itu selalu posisinya berada di atas, ke kanan atau ke kiri. Kalau ke bawah itu bukan bertumbuh, tapi menurun. Ya, jadi kalau kita anak-anak Tuhan harusnya berbuah semakin hari itu semakin tinggi, menghasilkan buah yang manis, memenangkan banyak jiwa, membentuk komunitas yang baru dengan jiwa-jiwa yang baru. Yang kedua, berbuah adalah tanda kematangan. Tanda kematangan, buah yang matang itu adalah buah yang enak, buah yang manis yang bisa dinikmati banyak orang. Bukan dinikmati oleh satu orang, tapi dinikmati oleh banyak orang. Buah yang matang itu tidak sendiri, tapi buah yang matang itu biasanya akan banyak. Jadi ketika satu pohon berbuah, biasanya matangnya itu tidak akan jauh dari buah yang pertama. Biasanya akan bergantian matangnya, jadi dia tidak sendiri. Matang itu seperti apa sih? Pertama, matang itu tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri. Matang itu adalah orang yang selalu mau berbagi kehidupannya dengan orang lain. Biasanya orang yang matang itu adalah orang yang selalu mementingkan kepentingan orang lain, mau berkorban, mau berbagi. Contohnya ketika kita mempunyai uang 100.000, kemudian ada keluarga kita yang membutuhkan uang itu, kita berpikir untuk gini loh, kasih nggak ya? Kalau kita mementingkan diri kita sendiri, kita belum matang dalam rohani, pasti kita akan berpikir untuk tidak memberi. Tapi kalau kita benar-benar matang di dalam Kristus dan kita tahu kehendaknya Tuhan Yesus, maka kita akan memberi kepentingan kita untuk orang lain. Apa yang kita miliki kita berikan, kita korbankan untuk orang lain. Sama seperti
seperti Tuhan Yesus, sama seperti Bapa kita. Bapa kita selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, bahkan nyawanya diberikan untuk anak-anaknya. Tuhan Yesus selalu mementingkan kepentingan anak-anaknya, bukan kepentingan dirinya sendiri. Tanda yang kedua berbuah adalah tanda kematangan. Kematangan itu adalah tanggung jawab, ya. Jadi ketika kita berbuah itu tandanya adalah bertanggung jawab. Saya di sini mau kasih contoh adalah Yusuf. Yusuf adalah orang yang dipercayakan oleh Potifar untuk menguasai seluruh isi istananya, kecuali satu, istrinya, ya. Tapi pada saat itu istrinya menggoda Yusuf. Secara kalau Yusuf tidak matang dalam rohani, mungkin bisa tergoda pada saat itu. Tapi Yusuf begitu sangat matang di dalam rohani, di dalam mengenal Tuhan, di dalam mengetahui isi hatinya Tuhan, di dalam mengetahui kehendaknya Tuhan. Yusuf begitu sangat mengerti, sehingga dia bertanggung jawab atas setiap perintahnya Potifar. Potifar bilang seluruhnya dikasih oleh Yusuf untuk dipercayakan, kecuali istrinya. Digoda oleh istrinya Potifar, Yusuf tidak mau, ya kan. Dia lebih baik di penjara daripada dia harus mengkhianati Potifar. Itu salah satu bentuk kematangan bahwa Yusuf adalah orang yang matang dan bertanggung jawab, ya. Dan di sini saya juga mau berbagi ayat Alkitab di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya kan? Jadi setiap hal dalam hidup kita harus mencari kehendaknya Tuhan dulu. Kita cari maunya Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita hidup dalam kehendaknya Tuhan, otomatis buah kita akan menghasilkan buah yang manis. Setiap hal dalam hidup kita itu akan berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kita tidak akan menjadi orang yang egois. Kita akan selalu mementingkan kepentingan banyak orang, seperti Bapak kita yang selalu mementingkan kepentingan anak-anaknya. Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur kita. Tuhan Yesus itu adalah Bapak kita, gitu. Jadi kalau kita tidak berbuah, kita tidak menghasilkan buah yang baik, Tuhan Yesus akan memotong setiap ranting-ranting itu untuk menghasilkan tunas yang baru lagi. Jadi kita anak-anak Tuhan, sebelum Tuhan Yesus memotong ranting, harusnya kita bisa menghasilkan buah-buah yang manis buat Tuhan. Buah-buahnya apa aja sih? Kita bisa memenangkan banyak jiwa, kita bisa membentuk komunitas, kita bisa menjadi orang yang bisa memotivasi orang, kita bisa menjadi orang yang memiliki aura yang positif untuk orang lain, sehingga orang bisa melihat bahwa oh itu ya anaknya Tuhan Yesus, oh itu ya orang Kristen. Jadilah orang Kristen yang membawa pengaruh yang positif, pengaruh yang baik di lingkungannya, bukan pengaruh yang negatif, yang memprovokasi, yang suka gosip, suka ngomong seenaknya. Jadilah anak Tuhan yang mempunyai aura yang positif, yang bisa membawa kebaikan, menyebarkan kebaikan bagi banyak orang, hingga nama Tuhan Yesus dikenal di seluruh muka bumi ini. Dan selanjutnya biar suami saya akan meneruskan kebenaran firman Tuhan tentang berbagi. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom, nama saya Damar. Jadi saya melanjutkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh istri saya sebelumnya, Pastor Novi, Pastor Maria Novianti. Nah, nama saya sendiri panggilannya Damar, tetapi nama panjangnya Damar Santo Wiryawan. Nah, sebelum melanjutkan lebih lagi, tema firman Tuhan pada saat ini adalah berbuah dan berbagi. Kalau tadi sebelumnya Pastor Novi sudah menyampaikan mengenai berbuah, bagaimana untuk kita itu dalam hidup bisa berbuah menjadi buah yang baik, buah yang bisa dinikmati oleh orang lain, buah yang tidak hanya kita sendiri yang merasakan, tetapi mau Tuhan adalah buah yang ada di kita dirasakan oleh orang lain. Dan buah, kalau kita lihat buah di pohon itu tidak hanya satu,
tapi hanya bergerombol. Artinya apa? Satu ada yang berbuah, dia akan mempengaruhi yang lain untuk menjadi berbuah juga matang. Jadi menjadi satu komunitas yang semuanya berbuah. Dan sekarang kalau kita mengenai berbagi sendiri di dalam Yakobus 2 ayat 17, kalau mungkin ada yang mau ada yang mau membaca silahkan, tetapi di dalam Yakobus 2 ayat 17 itu, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi di dalam ayat tersebut Tuhan mau berkata kepada kita bahwa ayo, yang Tuhan mau dari kita adalah bukti nyata, bukan hanya orasi saja apa yang terucap di mulut, tetapi lebih daripada itu adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Jadi terlebih lagi dari semua hal tersebut, respon dari hidup kita itulah yang dimau. Respon bagaimana? Respon yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dan berbagi ini pun seharusnya juga menjadi gaya hidup kita, gaya hidup berbagi, seperti gaya hidup Kristus juga, di mana Kristus juga dalam hidupnya selalu mencontohkan bagaimana untuk mengasihi dan berbagi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita bicara berbagi itu merupakan hasil dari dua arah. Kita bisa memberi dan kita juga bisa menerima. Nah, yang akan saya sampaikan di dalam kesempatan hal ini adalah di mana kita memberi, bukan menerima. Karena kalau kita bicara menerima, itu hal yang paling mudah. Kenapa? Karena kita menerima. Masuk terus, kita maunya seperti itu. Tetapi yang paling susah dan perlu proses untuk dilakukan adalah memberi. Memberi sendiri bisa diartikan berkorban. Karena memberi atau berkorban itu adalah merelakan atau melepaskan sesuatu yang menjadi hak kita untuk kita berikan kepada orang lain. Itu adalah definisi dari memberi atau berkorban. Dan kalau berkorban itu belum merasakan sakit, itu namanya kita belum berkorban. Apa maksudnya? Maksudnya adalah begini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Bagaimana dikatakan kalau kita belum berkorban, kalau kita belum merasakan sakit? Contohnya begini, di dalam Alkitab dicontohkan pada saat memberikan persembahan. Ada orang kaya yang memberikan 10 dinar, dan dibandingkan dengan seorang janda miskin yang memberikan 1 keping. Secara nilai uangnya 10 dinar terlebih jauh lebih berharga daripada yang 1 keping secara mata uang. Tetapi di mata Tuhan, yang lebih berharga adalah yang 1 keping yang diberikan oleh janda tersebut. Karena apa? Janda tersebut memberikan dengan seluruh yang dia punya. Sedangkan yang dari orang kaya itu dia memberikan sebagian kecil yang dia punya. Jadi siapa yang merasakan sakit? Yang merasakan sakit adalah janda miskin. Kenapa? Karena dengan memberikan persembahan tersebut, dia sendiri sebenarnya memberikan semua hal yang ada di hidupnya. Bukan cuma uang, tetapi hidupnya diberikan kepada Tuhan. Dalam artian, Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik dari diriku untuk Engkau. Sehingga walaupun aku nggak makan karena secara logika uangnya nggak ada, bagaimana bisa makan? Itulah sakitnya di situ. Walaupun tahu sakit, tetapi kita mau berkorban karena tahu Tuhan akan tetap pelihara. Justru Tuhan akan melihat nilai dari berkorban itu dari kita itu seperti apa. Nah, inilah saudara sekalian yang dimaksud. Kenapa kalau berkorban, kalau kita dikatakan berkorban kalau merasakan sakit, ya ini
kita melepaskan hak iya, tapi kalau melepaskan haknya hanya sebagian kecil dari yang kita punya, itu nggak terlalu berasa. Tetapi kalau itu merupakan sebagian besar dari hak kita yang kita lepaskan untuk orang lain, nah disitulah berkorban itu menjadi bernilai di hadapan Tuhan. Tentunya berkorban yang disertai dengan ketulusan, berkorban berbagi yang disertai dengan sukacita, berkorban dan berbagi yang disertai dengan sikap hidup kita bahwa kita memberikan sesuatu itu dengan ketulusan kita, dengan tanpa ada embel-embel apapun di belakang pemberian tersebut. Nah, ada hal yang tidak boleh kita lakukan dalam berbagi. Kalau saya ada empat hal yang tidak boleh kita lakukan dalam berbagi. Nomor satu adalah jangan dijadikan beban. Nah, kalau di dalam kita berbagi, kita menjadikan beban sebagai dalam hidup kita pada saat kita berbagi, hidup kita akan jadi berat, saudara sekalian. Kenapa? Kita akan kepikiran terus. Contohnya tadi, janda miskin tadi. Kalau dijadikan beban, mikirnya adalah, aduh, nanti saya makannya bagaimana ya? Nggak ada duit lagi. Terus untuk hidup besok saya bagaimana ya? Dan banyak pikiran-pikiran lain sehingga menjadikan pikirannya dibebani oleh banyak-banyak pemikiran yang akhirnya membuat dirinya itu tersiksa. Padahal kalau lihat contoh dari Alkitab, janda tersebut memberikan dengan ketulusan dan sukacita, dan hasilnya Tuhan tetap pelihara. Karena Tuhan mau lihat bagaimana hatinya dalam memberi, bagaimana hatinya dalam berbagi. Nomor satu. Nomor dua, jangan disombongkan, jangan dijadikan kesombongan pribadi kita. Karena sebagai manusia kadang kita ngerasa supaya kita tuh terlihat lebih daripada orang lain. Ini adalah merupakan penyakit bawaan manusia, di mana ego yang timbul kalau kita merasa bisa lebih dari orang lain. Nah, itu rasanya kepuasan sama harga dirinya naik. Padahal tersebut semu. Contoh, kalau misalkan ada, kita lihat saudara kita bisa memberi nilainya 1.000, kita pengennya, wah, kalau 5.000 bagaimana? Kan lebih besar. Jadi dipandang orang, jadi wah, lebih kaya dia, lebih banyak memberi dia. Pada saat ada orang ngomong seperti itu, telinga kita mendengar, hati kita menjadi terbuai dan menjadi racun dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita menjadi naik, ego kita naik. Oh ya, saya lebih daripada orang lain. Penyakit ini kalau tidak segera dibereskan, ini akan mengendap di dalam jiwa kita, pikiran kita, sehingga menjadikan pola pikir kita salah dan menjadikan hidup kita juga menjadi salah. Nomor dua. Nah, nomor ketiga adalah jangan dibandingkan. Memberi pengorbanan kita adalah tidak bisa dibandingkan antara satu dengan orang lain. Kenapa? Kondisi dari masing-masing orang itu berbeda, saudara sekalian. Seperti tadi, contoh di Alkitab antara janda miskin dengan orang kaya, nggak bisa dibandingkan. Dan Tuhan tahu hidup kita, sehingga sebenarnya masalah berbagi ini merupakan relasi pribadi kita dengan Tuhan. Karena apa? Yang tahu hati kita, yang tahu maksud kita dalam berbagi, yang tahu motivasi kita adalah kita dengan Tuhan itu sendiri. Motivasi kita salah, Tuhan juga tahu. Jadi nggak bisa dibandingkan, dan kita nggak usah membandingkan. Cukup kalau kita mau memberikan, berikan dengan ketulusan hati kita. Nggak usah kita banding-bandingin. Aduh, kemarin seperti ini, aku mau seperti ini. Enggak ada seperti itu. Balik kembali ke diri kita. Mau kita ikut Tuhan seperti apa sih? Kita mau berbagi seperti yang dicontohkan Tuhan itu seperti apa sih? Ketulusan kita seperti apa sih? Dan pada saat kita memberi, pada saat kita berbagi itu, sukacita apa sih yang bisa kita dapat? Seperti itu, saudara.
jangan sampai salah jalur. Yang ketiga. Keempat, jangan diingat. Kadang kalau kita suka mengingat-ingat, itu membuat kesombongan juga muncul, pembanding tadi juga muncul, semua jadi muncul. Keegoan kita sebagai manusia juga muncul. Jadi kalau kita berbagilah dengan tulus hati, selesai. Tidak usah diingat-ingat lagi. Ketemu sama orangnya biasa, karena apa? Kita pada saat berbagi itu karena sudah jadi gaya hidup, jadi bukan sesuatu hal yang istimewa. Jadi apa yang harus disombongkan, apa yang harus dibandingkan, apa yang harus diingat-ingat, karena apa? Itu mengalir. Seperti saudara, contohnya adalah pada saat kita masih bayi, kita belajar jalan. Pada saat belajar jalan akan susah, tetapi setelah kita bisa berjalan, rasanya yang pada saat bayi kita mikir jalan itu susah, banyak halangannya, jatuh, kaki ini kesleo segala macam. Jadi pada saat kita sudah bisa berjalan itu merupakan hal yang normal kita lakukan. Bahkan kadang kita lupa bahwa kita itu dikaruniai Tuhan untuk bisa berjalan dengan bagus. Sama seperti gaya hidup berbagi. Kalau itu sudah menjadi gaya hidup kita, menjadi bagian dari hidup kita, sama seperti jalan tadi, nggak berasa saudara. Sama seperti kita berjalan seperti biasa yang kita lakukan tiap hari. Kadang kita nggak pernah berpikir kalau kita bisa berjalan misalkan dari dalam rumah keluar rumah, itu kayaknya enak banget. Padahal kalau kita bayangkan kalau ada yang minta maaf, kalau ada orang yang cacat apa, itu kan susah sekali. Nah, itulah kita harus bersyukur di situ dan menjadikan berbagi ini juga merupakan gaya hidup kita, supaya apa? Kita sesuai dengan hidup Kristus, menuju kesetaraan dengan Kristus. Antara dengan melalui apa? Gaya hidupnya disamakan. Nah, untuk bisa menjadikan berbuah dan berbagi ini menjadi gaya hidup, bukan suatu hal yang bisa kita dapatkan dengan langsung sekali jadi. Enggak saudara, itu melalui proses, step by step, langkah demi langkah kita ditata, diatur oleh Tuhan supaya kita bisa mengerti dan bisa melaksanakannya. Dan namanya proses nggak ada yang mudah, tetapi worth it, berharga untuk dilakukan. Ada dikatakan bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Ingat itu saudara, proses tidak akan mengkhianati hasil. Artinya apa? Pada saat kita melakukan proses demi proses dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan dari Tuhan, hasilnya adalah keserupaan dengan Kristus, kesetaraan dengan Kristus. Apalagi hidup itulah yang kita mau, Tuhan. Tuhan juga mau supaya hidup kita seperti itu. Bagaimana saudara? Mungkin di antara saudara sekalian ada yang mikir, aduh, kayaknya selama ini aku kurang ya, atau malah mikir jadi takut. Kenapa? Karena selalu yang namanya berbagi itu, namanya melepaskan hak itu kadang membuat kita jadi agak sedikit menahan diri, jadi defensif. Tapi percayalah saudara, Tuhan atur hidup kita supaya hidup kita makin lama makin naik, bukannya makin turun. Antara lain kita diproses dengan berbuah dan berbagi. Nah, sekali lagi ingat saudara, proses tidak akan mengkhianati hasil. Oke? Firman Tuhan kali ini saya cukupkan, dan sebelum kita berpisah, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah disampaikan sebelumnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau Bapa Allah kami yang luar biasa dan selalu luar biasa buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami untuk dapat melakukan semua hal yang telah Kau kehendaki. Masih banyak hal yang kami dalam melakukannya masih kurang tepat atau tidak sesuai Tuhan, tetapi kami mau supaya Tuhan yang mengarahkan kami Tuhan,
supaya apa yang kami lakukan bisa berbuah dan bahkan berbagi untuk orang lain seturut dengan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Izinkan kami untuk bisa melalui proses demi proses yang telah Engkau atur buat kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan, kemampuan, hikmat, marifat Tuhan Yesus, supaya hidup kami bisa menuju keserupaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau serahkan komunitas kami ini, KMN ini di dalam tangan-Mu, supaya dalam komunitas ini hal-hal berbuah dan berbagi akan selalu menjadi gaya hidup dari komunitas ini, karena itulah yang kami mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu memberkati kami Tuhan Yesus untuk sekarang dan sampai dengan Engkau akan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman yang sangat menguatkan dan menumbuhkan iman kita. Banyak hal yang kita boleh dapat lakukan di dalam setiap kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita angkat pujian. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak Kau Tuhan disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Segala pujian syukur hanya padamu Tuhan pada hari ini atas setiap hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kembali kami datang Tuhan ke hadapan hadirat-Mu atas segala hal yang Tuhan buat, atas segala hal kami percaya bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, itu karena kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan, untuk jemaat-jemaat KMN Tuhan dimanapun berada saat ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menguduskan, Engkau yang melindungi mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk setiap keluarga-keluarga dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkati Tuhan. Setiap hal dalam kehidupan mereka biarkan selalu bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan tetap ada buat kami, setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan kami juga membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap keadaan kami, bangsa kami saat ini Tuhan, untuk setiap hal yang sudah dijalani Tuhan, untuk setiap program-program yang akan Tuhan pemerintah akan laksanakan. Mari Tuhan, Kau yang campur tangan Tuhan, Kau yang memberkati, Kau yang memberikan jalan keluar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami juga membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk presiden kami, untuk setiap jajaran pemerintahan yang ada, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami percaya bahwa ada anak-anak Tuhan yang akan berdiri untuk menyatakan setiap kebenaran yang ada. Kami percaya bahwa di dalam pemerintahan akan ada orang-orang Tuhan yang Tuhan angkat naik untuk kemuliaan Engkau Tuhan, untuk menyatakan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk memulihkan negeri ini Tuhan dari segala hal, dari virus-virus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu untuk tim medis yang ada, untuk setiap orang Tuhan yang mengalami sakit Tuhan, untuk setiap orang yang saat ini Tuhan di dalam kondisi-kondisi
yang tidak baik Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah berhenti atas mereka yang berharap kepadamu. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan tetap menyatakan mujizat-Mu, kemuliaan-Mu hari lepas hari buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati setiap orang Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini. Memberkati Tuhan untuk hamba firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, apapun yang mereka rencanakan, kami percaya bahwa Tuhan yang turun tangan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk Bapak rohani kami, Ibu rohani kami. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan yang akan mengerti setiap pergumulan, setiap apapun yang saat ini Tuhan mereka hadapi. Kami percaya bahwa Tuhan akan tetap membuka jalan-jalan yang keluar. Tuhan akan tetap membuka untuk setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberikan kesehatan, memberikan umur yang panjang, kekuatan, hikmat, marifat turun dari Tuhan untuk mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa mereka hadir untuk generasi ini. Mereka hadir Tuhan untuk menyelamatkan setiap jiwa, setiap generasi yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita berada di penghujung ibadah kita. Biarkan kiranya Tuhan boleh memberkati saudara, Bapak Ibu semuanya yang boleh menyaksikan ibadah kami. Biarkan ibadah kami boleh memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik buat setiap penyertaan Tuhan. Tuhan yang beracara dari setiap ibadah, dari awal sampai dengan akhirnya Tuhan. Terima kasih buat setiap pertolongan-Mu. Dan juga kami berdoa untuk sahabat-sahabat KMN dimanapun mereka berada yang menyaksikan daripada ibadah ini secara live streaming. Tuhan Yesus tolong biarkan Tuhan setiap kasih-Mu, penyertaan-Mu, serta pertolongan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih juga buat semua yang sudah mengambil bagian daripada Tuhan ibadah saat ini Tuhan. Engkau mengurapi mereka, kembalikan buat setiap anggur yang mereka ada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan juga Tuhan Yesus setiap pelayanan yang ada saat ini Tuhan boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa yang baik buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap pertolongan-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari Tuhan lewat hamba Tuhan, tolong berikan setiap belas kasihan dan berkat daripada-Mu. Perkayakan buat setiap hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Lakukan itu di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ketahuilah bahwa banyak orang akan melihat kepadamu dan mengatakan engkau berbahagia karena Tuhan
Tuhan membuat jalanmu terus naik dan bukannya turun. Tuhan menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Bawalah buat setiap berkat daripada Tuhan, penyertaan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan daripada Roh Kudus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.